Stop dulu Bapak Ibu, jangan langsung geser. Jangan buru-buru bilang, paling cuma bahas BPJS yang itu-itu aja. Karena kali ini yang kita obrolin bukan sekadar soal kartu BPJS. Bukan cuma soal iuran bulanan, bukan cuma soal rumah sakit, dan jelas bukan cuma kabar yang lewat begitu saja di grup WhatsApp keluarga. Ini menyangkut sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari, terutama buat para lansia, para pensiunan, orang tua kita di rumah, dan keluarga yang selama ini menggantungkan perlindungan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Coba bayangkan begini Bapak Ibu, suatu malam orang tua kita tiba-tiba sesak napas, atau tekanan darahnya naik mendadak, atau gula darahnya tidak stabil. Anak-anak panik, cucu bingung, keluarga langsung cari dompet, cari KTP, cari kartu BPJS, cari surat rujukan, lalu buru-buru menuju fasilitas kesehatan. Di situ yang dibutuhkan bukan aturan yang ribet, bukan penjelasan yang muter-muter, bukan petugas yang malah bikin tambah bingung. Yang dibutuhkan adalah kepastian. Apakah kepesertaan aktif? Apakah cukup pakai KTP? Apakah masih bisa dilayani kalau kartu fisik tidak dibawa? Apakah kalau ada tunggakan masih ada jalan keluarnya? Apakah ruang rawat inapnya layak untuk orang tua yang sudah lemah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sekarang makin penting untuk dipahami, karena sistem BPJS Kesehatan sedang bergerak ke arah perubahan besar, dan dampaknya bisa terasa langsung dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, para lansia Indonesia, para pensiunan, para penerima manfaat, dan seluruh keluarga yang hari ini sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Mohon dengarkan pembahasan ini sampai selesai, jangan cuma didengar setengah-setengah, karena kalau dipotong di tengah nanti bisa salah paham, dan setelah selesai jangan berhenti di diri sendiri. Tolong sampaikan juga kepada ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, tetangga, teman sesama pensiunan, atau siapapun yang sudah lanjut usia. Karena bisa jadi informasi sederhana yang Bapak Ibu teruskan hari ini akan sangat membantu mereka saat suatu hari harus berhadapan dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, atau urusan administrasi kesehatan yang mendesak. Kita semua tahu bagi lansia kesehatan itu bukan lagi urusan sampingan, bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap nanti saja kalau sempat. Bagi banyak orang tua, kesehatan sudah jadi bagian dari rutinitas hidup. Ada yang tiap bulan harus kontrol tekanan darah, ada yang harus cek gula darah secara berkala, ada yang rutin menebus obat jantung, ada yang harus bolak-balik ke dokter saraf, ada yang sering menahan nyeri sendi, ada pula yang mulai sulit berjalan jauh, sulit berdiri lama, sulit duduk terlalu lama, atau tidak kuat menunggu berjam-jam di fasilitas kesehatan. Dalam kondisi seperti itu, sistem layanan kesehatan yang mudah, jelas, manusiawi, dan tidak membingungkan itu penting banget. Sayangnya, selama ini tidak sedikit lansia yang lelah, bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena prosedurnya. Ada yang bingung soal kartu, ada yang bingung soal rujukan, ada yang bingung soal kelas rawat inap, ada yang takut karena punya tunggakan, ada yang panik ketika harus berobat di luar kota, ada juga keluarga yang sebenarnya ingin membantu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan jujur saja Bapak Ibu, ini bukan cerita kecil. Ini kenyataan yang terjadi setiap hari. Banyak orang tua akhirnya menunda berobat karena takut ribet. Ada yang merasa malu bertanya, ada yang berpikir nanti saja tidak apa-apa. Padahal kondisinya sudah butuh pemeriksaan. Ada pula yang karena tidak tahu status BPJS-nya aktif atau tidak, akhirnya menunggu sampai keadaan benar-benar darurat. Padahal untuk lansia, keterlambatan sedikit saja bisa berisiko besar. Tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu masalah serius. Gula darah yang dibiarkan bisa berdampak ke organ tubuh. Gangguan jantung yang tidak segera diperiksa bisa menjadi gawat darurat. Jadi memahami perubahan BPJS ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi bisa menjadi bentuk perlindungan nyata bagi orang tua kita. Perubahan pertama yang perlu dipahami dengan benar adalah soal perubahan sistem kelas rawat inap. Selama bertahun-tahun masyarakat sudah terbiasa dengan istilah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pola pikirnya juga sudah tertanam kuat. Yang membayar lebih mahal biasanya merasa mendapat ruang yang lebih nyaman. Yang membayar lebih rendah menerima fasilitas yang lebih sederhana. Di satu sisi, masyarakat sudah lama menganggap itu wajar. Tapi di sisi lain, dalam praktiknya sering muncul rasa tidak adil. Sebab pada akhirnya semua pasien sama-sama sakit, sama-sama butuh istirahat, sama-sama butuh perawatan, dan sama-sama ingin diperlakukan dengan layak.
Nah, sekarang sistem itu diarahkan menuju kelas rawat inap standar atau yang sering disebut KRIS. Ini bukan sekadar ganti nama Bapak Ibu, bukan cuma istilah baru yang dibuat supaya terdengar modern. KRIS ini membawa perubahan cara pandang. Intinya, pemerintah ingin mengurangi kesenjangan fasilitas dasar dalam perawatan rawat inap. Jadi, yang ditekankan bukan lagi sekadar siapa bayar berapa, lalu dapat kamar seperti apa, tetapi bagaimana semua peserta tetap memperoleh standar minimum ruang rawat inap yang layak, manusiawi, dan aman. Bagi para lansia, ini penting sekali. Coba bayangkan seorang ibu berusia 68 tahun yang selama ini terdaftar sebagai peserta dengan iuran rendah. Saat harus dirawat, beliau mungkin selama ini khawatir akan ditempatkan di ruangan yang terlalu padat, terlalu bising, kurang nyaman, kurang privasi, ventilasinya kurang baik, atau akses kamar mandinya tidak ramah untuk orang tua. Bagi orang muda mungkin hal seperti itu masih bisa ditahan, tapi bagi lansia, ruang rawat yang terlalu padat dan tidak nyaman bisa membuat kondisi makin lemah. Mereka bisa sulit tidur, mudah stres, bingung, gelisah, bahkan proses pemulihan bisa terganggu. Dengan sistem rawat inap standar, yang ingin ditekankan adalah bahwa setiap pasien tetap manusia yang harus diperlakukan dengan layak. Ada perhatian terhadap pencahayaan ruangan, ventilasi, suhu, jarak antar tempat tidur, kelengkapan tempat tidur, pemisahan pasien berdasarkan jenis kelamin atau kondisi medis tertentu, sampai aksesibilitas kamar mandi. Ini bukan soal mewah-mewahan, ini soal keselamatan, ketenangan, kualitas istirahat, dan pemulihan. Untuk lansia, kamar mandi yang mudah diakses bisa mengurangi risiko jatuh. Jarak tempat tidur yang lebih tertata bisa memberi ruang gerak yang lebih aman. Ventilasi dan pencahayaan yang baik bisa membuat pasien tidak merasa sumpek. Jadi jangan dianggap remeh. Tapi begitu masyarakat mendengar ada sistem baru, pertanyaan yang paling sering muncul biasanya begini, apakah iuran akan naik? Ini pertanyaan yang sangat wajar karena banyak keluarga hidup dengan penghasilan terbatas. Para pensiunan kecil, janda pensiun, duda pensiun, keluarga yang masih menanggung orang tua tentu akan langsung berpikir soal biaya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan kecil pun bisa terasa. Uang belanja naik sedikit saja sudah terasa. Obat naik sedikit saja terasa, apalagi kalau menyangkut iuran bulanan yang harus dibayar rutin. Yang perlu dipahami, transisi menuju sistem KRIS dilakukan bertahap. Tidak semua langsung berubah dalam satu malam. Pemerintah juga harus melihat kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Rumah sakit di kota besar tentu berbeda kondisinya dengan rumah sakit di daerah terpencil. Fasilitas, ruangan, jumlah tempat tidur, tenaga kesehatan, semuanya tidak bisa disamakan begitu saja. Maka pendekatan bertahap ini penting supaya masyarakat tidak kaget mendadak dan rumah sakit juga punya waktu untuk menyesuaikan diri. Bagi peserta PBI atau penerima bantuan iuran, termasuk lansia dari keluarga tidak mampu yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan, prinsip perlindungannya tetap sangat penting untuk dipahami. Iuran mereka ditanggung negara. Ini harus ditegaskan supaya para lansia tidak langsung panik mendengar kata perubahan. Jangan sampai ada orang tua yang berpikir, waduh nanti saya harus bayar lebih mahal. Padahal statusnya termasuk kelompok yang dibantu. Kelompok rentan tetap harus menjadi prioritas perlindungan karena merekalah yang paling membutuhkan jaminan keberlangsungan layanan kesehatan. Perubahan kedua yang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai identitas utama kepesertaan. Artinya ketergantungan pada kartu fisik BPJS semakin berkurang. Bagi anak muda ini mungkin terdengar biasa saja, tapi bagi lansia ini bisa jadi perubahan yang sangat membantu. Coba lihat kenyataan di rumah, berapa banyak orang tua yang lupa menaruh kartu BPJS, berapa banyak yang kartunya sudah kusut karena disimpan bertahun-tahun di dompet, berapa banyak yang kartunya rusak, terlipat, basah, atau tulisannya sudah sulit dibaca, berapa banyak yang ketika mendadak sakit, keluarga panik mencari kartu tapi tidak ketemu. Akhirnya ada yang pulang dulu, ada yang menunda pendaftaran, ada yang bingung di loket, bahkan ada yang merasa seperti tidak bisa berobat hanya karena kartu fisik tidak ada. Padahal bagi lansia, situasi seperti itu berat. Ketika badan sakit, napas tidak enak, kepala pusing, kaki lemah, tenaga terbatas, urusan administrasi kecil pun bisa terasa sangat besar. Maka integrasi nikah sebagai identitas utama menjadi langkah yang sangat membantu. Peserta cukup menunjukkan KTP, lalu data kepesertaan bisa ditelusuri melalui sistem.
Ini membuat proses menjadi lebih sederhana, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Kita harus realistis, Bapak, Ibu. Tidak semua lansia punya ponsel pintar, tidak semua bisa membuka aplikasi, tidak semua hafal nomor peserta, tidak semua tahu cara menunjukkan kartu digital. Bahkan ada yang untuk membuka pesan WhatsApp saja masih perlu bantuan anak atau cucu. Jadi ketika KTP bisa menjadi pintu masuk untuk mengecek kepesertaan, ini sangat melegakan. KTP adalah identitas yang paling umum dibawa dan paling mudah dikenali. Dengan begitu, risiko pasien tertunda pelayanan hanya karena tidak membawa kartu fisik bisa berkurang. Tapi ingat, ini bukan berarti keluarga boleh santai total. KTP memang sangat membantu, tapi data kepesertaan harus tetap dipastikan benar. Nama harus sesuai, NIK harus sesuai, status harus aktif. Jangan sampai baru sadar ada masalah ketika sudah berada di rumah sakit. Karena itu, keluarga tetap perlu membantu orang tua mengecek data mereka. Jangan tunggu sakit dulu baru panik, cek sekarang saat kondisi masih tenang. Perubahan ketiga adalah semakin luasnya jaringan fasilitas kesehatan dan semakin diperhatikannya kualitas layanan bagi peserta BPJS, termasuk pembahasan tentang potensi penguatan layanan perawatan di rumah atau home care untuk kondisi tertentu. Ini juga sangat penting bagi lansia. Selama ini salah satu keluhan terbesar keluarga yang merawat orang tua adalah soal jarak. Tidak semua lansia tinggal dekat rumah sakit besar, tidak semua tinggal dekat fasilitas rujukan yang lengkap. Ada yang harus naik kendaraan jauh, ada yang harus berganti kendaraan, ada yang harus berangkat subuh agar bisa antre, ada yang setelah sampai masih harus menunggu lama. Bagi orang sehat, perjalanan jauh ke rumah sakit mungkin hanya melelahkan, tapi bagi lansia dengan penyakit kronis, perjalanan seperti itu bisa sangat berat. Bayangkan seorang bapak berusia 74 tahun yang punya gangguan pernapasan atau masalah jantung. Untuk kontrol rutin saja beliau harus menempuh perjalanan panjang. Belum sampai rumah sakit, tenaganya mungkin sudah habis. Setelah itu masih harus antre pendaftaran, menunggu dokter mengambil obat, lalu pulang dalam keadaan makin lelah. Ini bukan sekadar repot, ini bisa memperburuk kondisi. Karena itu, semakin luasnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas layanan menjadi hal yang sangat berarti. Jika fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS semakin banyak dan kualitasnya terus diperhatikan, maka lansia punya peluang lebih besar untuk mendapat pelayanan dekat rumah. Mereka tidak selalu harus berpikir bahwa layanan yang layak hanya ada di kota besar atau rumah sakit tertentu. Tentu, kualitas harus tetap dijaga. Bukan hanya jumlah fasilitas yang penting, tetapi juga bagaimana pelayanan diberikan. Petugas harus membantu, prosedur harus jelas, dan pasien lansia harus diperlakukan dengan sabar. Lalu ada juga pembahasan tentang home care atau perawatan di rumah untuk kondisi tertentu. Ini sangat relevan dengan kehidupan keluarga Indonesia sekarang. Banyak anak bekerja di luar kota, banyak keluarga kecil yang tidak selalu punya anggota di rumah sepanjang hari, banyak lansia yang mobilitasnya terbatas, sulit berjalan, mudah lelah, atau sedang masa pemulihan. Dalam kondisi seperti itu, layanan yang bisa mendekat ke rumah pasien sangat membantu. Home care bukan sekadar layanan nyaman-nyamanan. Untuk sebagian lansia ini bisa menjadi perlindungan serius. Dengan perawatan di rumah, risiko jatuh di perjalanan bisa berkurang. Kelelahan karena antre berkurang. Pasien yang kondisinya rapuh tidak harus selalu dipaksa keluar rumah. Tentu pelaksanaannya perlu aturan, syarat, dan mekanisme yang jelas. Tidak semua kondisi bisa otomatis dilayani di rumah. Tapi arah pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan mulai melihat kebutuhan lansia secara lebih manusiawi, bahwa tidak semua pasien bisa diperlakukan sama seperti orang muda yang masih kuat bolak-balik ke rumah sakit. Perubahan keempat adalah digitalisasi rekam medis atau electronic health record yang semakin terintegrasi. Kedengarannya memang teknis, tapi manfaatnya besar sekali bagi lansia. Banyak lansia punya riwayat penyakit panjang, ada yang bertahun-tahun minum obat tekanan darah, ada yang punya diabetes, ada yang punya riwayat operasi, ada yang punya alergi obat tertentu, ada yang punya gangguan ginjal, kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke ringan, asam urat, saraf kejepit, atau masalah lain yang sudah dicatat bertahun-tahun. Masalahnya, tidak semua lansia ingat detailnya. Mereka mungkin lupa nama obat, lupa dosis, lupa kapan terakhir dirawat, lupa dokter mana yang pernah menangani. Bahkan kadang keluarga pun tidak tahu lengkap. Dalam sistem yang belum terintegrasi dengan baik, setiap kali pindah dokter atau pindah fasilitas kesehatan, pasien dan keluarga sering harus menjelaskan ulang dari awal.
Pernah sakit apa, obatnya apa, pernah alergi, pernah operasi, pernah dirawat di mana? Pertanyaan ini penting, tapi bagi lansia bisa melelahkan dan membingungkan. Apalagi kalau kondisi sedang sakit, panik, atau sudah sulit mengingat. Dengan rekam medis digital yang lebih terhubung, tenaga medis yang berwenang bisa lebih mudah melihat riwayat kesehatan pasien. Dokter tidak harus menebak-nebak dari nol. Data yang lebih lengkap membantu dokter mengambil keputusan dengan lebih aman. Misalnya menghindari pemberian obat yang bertentangan dengan obat rutin pasien atau mengetahui bahwa pasien punya alergi tertentu atau melihat riwayat penyakit kronis yang perlu diperhatikan sebelum memberi tindakan medis. Bagi lansia ini berarti pelayanan bisa lebih aman, lebih cepat, dan lebih efisien. Mereka tidak perlu terus-menerus mengulang cerita yang sama. Keluarga tidak harus panik mengingat nama obat yang sulit. Dokter juga punya gambaran yang lebih utuh tentang kondisi pasien. Dan satu hal lagi, digitalisasi yang baik bisa membantu memangkas waktu pelayanan. Ini penting banget karena bagi lansia menunggu lama bukan cuma bikin bosan. Menunggu terlalu lama bisa membuat nyeri kambuh, badan lemas, kepala pusing, napas berat, bahkan stres. Jadi ketika sistem digital bisa membuat proses lebih cepat, itu bukan sekadar efisiensi administrasi, itu bentuk kepedulian terhadap kenyamanan pasien, terutama orang tua yang sudah lanjut usia. Tapi tentu saja digitalisasi harus tetap diimbangi dengan pendampingan manusiawi. Jangan sampai karena semua serba digital, lansia yang tidak paham teknologi malah merasa ditinggalkan. Maka keluarga dan petugas layanan tetap punya peran penting untuk menjembatani. Perubahan kelima yang sangat nyata di masyarakat adalah soal penanganan tunggakan iuran dan adanya kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan agar bisa kembali aktif tanpa harus langsung menanggung seluruh beban sekaligus. Ini isu yang banyak dialami keluarga. Tidak sedikit orang yang sebenarnya ingin menjaga BPJS tetap aktif tapi pada satu masa mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya turun, ada yang harus mendahulukan kebutuhan makan, ada yang terkena pengeluaran mendadak. Akhirnya iuran tertunda, 1 bulan menunggak, lalu 2 bulan, lalu bertambah, dan tiba-tiba jumlahnya terlihat besar. Ketika orang tua sakit dan membutuhkan layanan, keluarga langsung panik. Aduh, tunggakannya banyak. Harus bayar semua dulu atau bagaimana? Dalam kondisi terdesak, rasa takut terhadap biaya bisa membuat orang menunda berobat. Padahal penyakit tidak menunggu kita siap secara finansial. Disinilah pentingnya adanya skema keringanan atau cicilan tunggakan bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Kebijakan seperti ini memberi ruang bernapas bagi keluarga. Tunggakan tidak selalu harus dilihat sebagai tembok besar yang mustahil dilewati. Ada mekanisme yang bisa dicari tahu, ada jalur resmi yang bisa dimanfaatkan, ada cara agar kepesertaan bisa kembali aktif secara lebih realistis. Bagi keluarga yang merawat lansia, ini bisa sangat menenangkan. Karena hal yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua yang sangat membutuhkan pertolongan justru tertahan oleh masalah administrasi dan tunggakan. Maka pesannya jelas, jangan langsung menyerah kalau ada tunggakan. Jangan cuma panik, jangan hanya dengar cerita dari tetangga. Cari tahu lewat jalur resmi, tanyakan langsung, pahami syaratnya, gunakan program yang memang tersedia jika memenuhi ketentuan. Dan bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, jangan lupa ada jalur PBI atau penerima bantuan iuran. Ini penting sekali. Banyak orang tua yang mungkin sebenarnya layak dibantu tetapi tidak tahu caranya. Ada yang malu bertanya, ada yang merasa tidak pantas, ada yang tidak tahu harus mengurus kemana. Padahal fungsi perlindungan sosial adalah memastikan warga yang lemah secara ekonomi tetap punya akses layanan kesehatan dasar. Jangan sampai orang tua tetap membayar dengan susah payah atau malah tidak aktif sama sekali. Padahal mungkin bisa masuk dalam kategori yang dibantu negara. Bagi anak-anak yang sekarang merawat orang tua, informasi ini sangat berharga. Coba cek apakah orang tua masih membayar mandiri padahal kondisinya sudah berat. Apakah mereka punya tunggakan karena memang tidak mampu? Apakah mereka sudah terdata dengan benar? Apakah ada kemungkinan masuk jalur bantuan? Hal-hal seperti ini perlu ditanyakan dengan sabar. Jangan menunggu orang tua cerita sendiri. Karena banyak orang tua tidak ingin merepotkan anak. Mereka bisa saja diam meskipun sebenarnya bingung. Setelah memahami 5 perubahan besar ini, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana memastikan semua perubahan itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para lansia. Karena perubahan kebijakan tidak otomatis membuat semua orang langsung merasakan manfaatnya. Ada jarak antara aturan yang dibuat dengan pemahaman masyarakat.
Dan jarak inilah yang sering membuat lansia tertinggal. Banyak orang tua tidak aktif di media sosial, banyak yang tidak menonton berita setiap hari, banyak yang tidak paham istilah seperti integrasi ENIK, digitalisasi layanan, rekam medis elektronik, KRIS, home care, atau PBI. Bahkan ada yang baru tahu perubahan ketika sudah berdiri di loket pendaftaran rumah sakit. Itu sudah terlambat. Informasi seperti ini harus diketahui lebih awal, dipahami lebih awal, dan dipersiapkan lebih awal. Karena itu, tanggung jawab tidak bisa hanya dilempar ke pemerintah atau petugas layanan. Keluarga juga harus bergerak,